Pertanggal 14 September kemarin, Ibu Kota Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Salah satu hal yang diatur dalam PSBB kali ini adalah pembatasan mobilitas dan jumlah karyawan perkantoran. Seperti di kawasan perkantoran Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ini, Selasa siang terpantau relatif sepi. Aktivitas dan lalu lalang karyawan tidak seramai pekan kemarin. Biasanya trotoar di Jalan Jenderal Sudirman ini dipadati oleh pekerja yang ingin berpindah moda transportasi, seperti dari stasiun Sudirman berpindah ke halte Transjakarta Duku Atas. Penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pun tercermin dari arus lalu lintas di Jalan Protokol Jenderal Sudirman hari ini yang juga terpantau sepi. Bagaimana kondisi di area perkantoran Ibu Kota di hari kedua penerapan PSBB? Sudah ada rekan kami Pangeran Negara di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Pangeran, bagaimana situasi area perkantoran di hari kedua kembali penerapan PSBB ini? Davi, Lovi, benar sekali, genap 2 hari sudah Ibu Kota Jakarta kembali memberlakukan PSBB jilid kedua berdasarkan Pergub nomor 88 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Ibu Kota. Dan sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa benar sekali untuk kawasan perkantoran Jenderal Sudirman sendiri terpantau sepi atau bisa dikatakan tidak seramai biasanya ataupun sebelum diterapkannya penerapan PSBB jilid kedua. Bisa kami tunjukkan, Davi, bahwa di sebelah kanan saya merupakan jalur trotoar yang menghubungkan antara moda transportasi halte bus Transjakarta dan juga stasiun Sudirman ataupun KRL stasiun Sudirman, dan saat ini kondisinya terpantau sepi atau bahkan tidak ada pekerja yang sama sekali melakukan aktivitasnya di sepanjang trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Selain untuk moda transportasi Transjakarta dan juga KRL stasiun Sudirman, kami pun dapat menunjukkan bagaimana sepinya arus lalu lintas di kawasan protokol atau di kawasan protokol Jalan Jenderal Sudirman ini. Kami bisa melihat bahwa kebijakan PSBB jilid kedua ini secara tidak langsung berdampak pada penurunan mobilitas masyarakat yang melakukan aktivitasnya di luar rumah. Biasanya di detik-detik ataupun ketika ingin memasuki jam makan siang, tepatnya pukul 12 siang, jalanan Jenderal Sudirman ini sangat dipadati oleh masyarakat untuk kemudian santap siang bersama rekan-rekan pekerjanya. Namun pada siang hari ini kami melihat bahwa tidak ada kepadatan atau bahkan kemacetan yang terjadi di Jalan Protokol Jenderal Sudirman, padahal sesaat lagi para pekerja akan memasuki jam makan siang. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa memang dengan diterapkannya PSBB jilid kedua ini akan berpengaruh pada pembatasan jumlah pekerja yang diperkenankan untuk datang langsung ke kantor-kantor. Tadi kami sempat berbincang secara langsung dengan salah satu pekerja, dikatakan bahwa memang perusahaan tempatnya bekerja telah menerapkan 25% maksimal total pekerja yang diperkenankan untuk hadir. Meskipun kebijakan PSBB ini menimbulkan pro kontra di antara masyarakat, khususnya tadi pekerja menyampaikan kebijakan PSBB jilid kedua ini telah menimbulkan efek gangguan dalam urusan perbankan ataupun urusan keuangan di perusahaan mereka. Tapi tentunya kebijakan PSBB ini tetap harus diambil mengingat saat ini tercatat sudah ada lebih dari 55.000 orang yang positif terinfeksi virus COVID-19 di Ibu Kota. Meningkatnya terus angka pasien COVID-19 di Ibu Kota akhirnya mendorong pihak Pemprov DKI Jakarta mengambil rem darurat dengan menerapkan PSBB jilid kedua. Rencananya PSBB kedua ini akan terus diberlakukan selama 2 minggu ke depan atau tepatnya tanggal 28 September mendatang. Namun apakah akan dilanjutkan dengan PSBB jilid ketiga ataupun tidak masih menjadi tanda tanya besar, mengingat selama proses 2 minggu ini akan dilihat apakah grafis peningkatan penyebaran COVID-19 ini akan menurun ataupun justru akan meningkat. Tentunya kita berharap kebijakan PSBB jilid kedua ini akan diikuti oleh kesadaran masyarakat, karena walau bagaimanapun kebijakan sesempurna mungkin akan menjadi sebuah kesia-siaan apabila tidak diikuti oleh kedisiplinan masyarakat. Davi dan Lovi. Baik, terima kasih banyak Pangeran Negara melaporkan langsung dari wilayah Sudirman, Jakarta Pusat.